Angin sore perlahan menyapu sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tempat Alia sibuk melayani pembeli seperti hari-hari biasanya, yang sederhana dan berulang. Di sudut warung itu, selalu ada seorang pria yang datang setiap hari. Duduk diam, memesan minuman yang sama, dan hanya menatap jalan tanpa banyak bicara. Bagi Alia, ia hanyalah pelanggan biasa. Namun yang ia tidak tahu, pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang CEO dari perusahaan besar, dan kehadirannya di tempat itu bukanlah kebetulan. Apa sebenarnya yang membuat pria itu terus kembali ke warung sederhana itu? Jika kamu penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa like video ini, dan tulis di komentar menurutmu siapa sebenarnya pria itu, sebelum semuanya terungkap. Di sebuah sudut jalan kecil yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah warung sederhana bernama Warung Busari. Warung itu sudah lama menjadi sumber penghidupan satu-satunya bagi keluarga kecil yang ditinggal suami beberapa tahun lalu. Di balik meja kayu sederhana itu, seorang gadis muda bernama Alia Prameswari, usia 22 tahun, tampak sibuk melayani pembeli. Alia selalu mengenakan jilbab sederhana berwarna coklat susu yang dipadukan dengan blus longgar warna krem dan celemek hijau tua. Wajahnya lembut, tapi terlihat jelas ada beban tanggung jawab yang ia pikul setiap hari. Setiap pagi hingga malam, hidupnya hanya berputar di warung itu, mengangkat pesanan, membersihkan meja, dan menghitung uang hasil jualan yang tidak seberapa. "Teh manis satu ya, Mbak Alia?" panggil seorang pelanggan langganan. Alia tersenyum kecil. "Baik Pak, sebentar ya." Tangannya bergerak cepat, seperti sudah hafal semua ritme hariannya. Di sudut warung, seperti biasa, duduk seorang pria yang selalu datang di jam yang hampir sama setiap hari. Namanya Raka Pradipta, usia 32 tahun. Ia mengenakan kemeja putih polos yang digulung di lengan dan jas hitam yang selalu terlihat rapi, meskipun ia tidak pernah terlihat terburu-buru. Ekspresinya tenang, nyaris tanpa emosi. Raka tidak pernah duduk di tempat lain selain sudut dekat jendela. Ia hanya memesan satu minuman sederhana setiap kali datang. "Es kopi hitam, seperti biasa," ucapnya singkat saat Alia mendekat. Alia mengangguk. "Baik Mas." Tidak ada percakapan panjang, hanya itu saja. Hari demi hari, pola yang sama terus terulang. Seorang pelanggan lain yang duduk tak jauh dari situ berbisik pelan kepada temannya. "Orang itu siapa ya? Setiap hari di sini, tapi nggak pernah ngobrol sama siapapun." Temannya mengangkat bahu. "Entahlah, mungkin cuma suka suasana sini." Alia sempat mendengar percakapan itu, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Dalam pikirannya, Raka hanyalah pelanggan biasa seperti yang lain, seseorang yang mungkin lelah dengan hidupnya dan mencari tempat tenang. Sambil merapikan meja, Alia bergumam pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Yang penting dia nggak bikin masalah. Dari sudut warung, Raka sesekali melirik ke arah jalan yang ramai di luar. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh di luar kehidupan sederhana warung itu. Namun, tidak ada satupun orang di tempat itu yang benar-benar tahu siapa dia, atau alasan mengapa ia selalu datang ke sana. Hari-hari di Warung Busari tetap berjalan seperti biasa. Tetapi bagi Alia Prameswari, ada sesuatu yang perlahan mulai terasa berbeda dari pelanggan tetapnya. Raka Pradipta masih datang seperti biasanya. Kemeja putih rapi dengan jas hitam selalu melekat di tubuhnya, tanpa pernah terlihat berantakan. Ia tetap memilih sudut dekat jendela, tetap memesan es kopi hitam tanpa gula, dan tetap tidak banyak bicara. Namun kini, Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Raka tidak pernah benar-benar menikmati minumannya dengan santai. Ia lebih sering duduk diam, memandangi jalan di luar, atau mengetuk layar ponselnya dengan ekspresi serius. Sesekali, tatapannya menyapu sekitar warung, seperti sedang memastikan sesuatu. Suatu sore, saat Alia meletakkan pesanan di meja, ia mencoba membuka percakapan ringan. "Mas Raka nggak bosen ya minumnya itu terus?" Raka berhenti sejenak, lalu menjawab singkat, "Tidak." Jawaban itu membuat Alia tersenyum kecil, meski sedikit canggung. "Oh, iya juga ya."
Percakapan pun selesai di situ, seperti biasa. Namun, keanehan kecil mulai menarik perhatian pelanggan lain juga. Seorang ibu yang sedang makan sempat berbisik kepada Alia saat membayar. "Dek, pelanggan yang di sudut itu sering ke sini ya?" "Iya Bu, hampir setiap hari," jawab Alia sambil tersenyum. Ibu itu sedikit mencondongkan tubuhnya, lalu berkata pelan, "Tapi aneh, saya pernah lihat dia datang dengan mobil berbeda-beda. Kadang hitam, kadang putih, tapi selalu sendirian." Alia terdiam sejenak lalu menjawab ringan, "Mungkin memang sering ganti mobil kerja, Bu." Meski terdengar biasa saja, ucapan itu sempat membuat pikirannya sedikit terganggu. Beberapa hari kemudian, Alia tanpa sengaja mendengar percakapan Raka di luar warung. Suaranya pelan, tapi cukup jelas di sela-sela keramaian. "Jadwalnya tunda dulu, saya masih di sini." Singkat, dingin, tidak seperti percakapan orang biasa. Alia yang sedang membersihkan meja di dekat pintu sempat berhenti sejenak. Ia melirik ke arah Raka yang kemudian kembali masuk dengan ekspresi tenang seperti tidak terjadi apa-apa. "Mas, tambah kopi lagi?" tanya Alia, mencoba bersikap normal. Raka menggeleng pelan. "Tidak perlu, terima kasih." Ia kembali berjalan ke sudutnya, duduk seperti biasa, tanpa banyak perubahan di wajahnya. Namun kali ini, Alia tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Ada sesuatu yang terasa tidak cocok, tapi ia belum bisa menjelaskan apa. Di luar, sore mulai berubah menjadi senja. Warung tetap ramai, suara pelanggan bercampur dengan suara kendaraan dari jalanan. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan mulai tumbuh diam-diam di benak Alia. Siapa sebenarnya pria yang setiap hari duduk di sudut itu? Dan kenapa rasanya ia tidak seperti orang biasa? Sore itu, langit mendung lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membuat suasana warung Busari terasa lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Alia Prameswari seperti biasa sedang sibuk melayani pelanggan. Tangannya lincah menatap pesanan, sementara sesekali ia melirik ke sudut warung. Raka Pradipta masih duduk di tempat yang sama. Namun kali ini, ekspresinya sedikit lebih tegang dari biasanya. Ponselnya tidak berhenti bergetar, tetapi ia hanya menatapnya tanpa langsung merespons. Sampai tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan warung. Bukan mobil yang biasa lewat di jalan itu. Mobilnya terlihat rapi, gelap, dan berbeda dari kendaraan pelanggan pada umumnya. Dua pria berjas turun dengan cepat, lalu masuk ke warung dengan ekspresi serius. Salah satu dari mereka langsung menoleh ke arah sudut. "Pak Raka, akhirnya kami menemukan Anda." Suasana warung seketika berubah hening. Alia yang sedang membawa gelas hampir menjatuhkannya. "Pak Raka?" gumamnya pelan. Raka menghela napas pelan, seolah sudah mengira momen ini akan datang. Ia berdiri perlahan, lalu menatap dua pria itu dengan tenang. "Saya sudah bilang, jangan cari saya dulu." Salah satu pria berjas itu menjawab tegas. "Perusahaan butuh keputusan Anda. Rapat darurat sudah menunggu. Semua orang mencarimu, Pak." Kalimat itu membuat beberapa pelanggan yang masih ada di warung mulai saling berpandangan bingung. Alia berdiri kaku di balik meja kasir. Matanya tidak berkedip. "Pak Raka?" ulangnya pelan, hampir tidak percaya. Pria berjas itu akhirnya menyadari keberadaan Alia, lalu menunduk sedikit sopan. "Maaf Nona, kami tidak bermaksud mengganggu, tapi beliau adalah Raka Pradipta, CEO dari grup Pradipta." Seketika dunia Alia seperti berhenti. Gelas di tangannya terasa berat, napasnya sedikit tertahan. "CEO," gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah Raka yang kini berdiri di tengah warung sederhana itu, masih dengan ekspresi yang sama seperti biasa, tenang, tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Raka akhirnya menatap Alia. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu cukup lama. "Aku tidak berniat menyembunyikannya selamanya," ucap Raka pelan. "Aku hanya butuh tempat untuk berhenti sejenak." Alia masih diam, pikirannya berputar cepat. Semua hal kecil yang ia anggap biasa kini terasa berbeda. Mobil yang sering berganti, percakapan telepon, dan kebiasaan Raka yang selalu datang sendirian. Namun bukan rasa marah yang muncul, lebih seperti terkejut yang bercampur kebingungan. Jadi selama ini, Alia berhenti sejenak, menelan kata-katanya sendiri. "Kamu bukan orang biasa?"
Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Di luar hujan mulai turun rintik-rintik. Suara air yang jatuh ke atap seng warung terdengar jelas, seolah menandai perubahan besar yang baru saja terjadi dalam hidup mereka berdua. Hujan yang turun sore itu tidak terlalu deras, tapi cukup untuk membuat suasana warung Busari terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pelanggan sudah pulang lebih awal, menyisakan ruang yang hampir kosong. Alia Prameswari berdiri di belakang meja kasir, tangannya masih gemetar kecil. Pandangannya sesekali melirik ke arah Raka Pradipta, yang kini tidak lagi hanya pelanggan di sudut warung. Setelah identitasnya terbongkar, suasana di antara mereka berubah. Raka masih berdiri di dekat pintu, sementara dua pria berjas tadi menunggu di luar. Namun ia belum juga pergi, seolah ada sesuatu yang membuatnya menahan langkah. Alia akhirnya berbicara pelan, suaranya sedikit tertahan. "Jadi, selama ini kamu benar-benar CEO itu?" Raka mengangguk pelan. "Iya." Hening sejenak. Alia menarik napas, lalu tersenyum kecil yang terasa dipaksakan. "Lucu ya, aku kira kamu cuma orang biasa yang suka duduk di warung." Raka menatapnya lama. "Aku memang ingin terlihat seperti itu di sini." "Kenapa?" tanya Alia cepat, tanpa sadar. Raka sempat diam sebelum menjawab. "Karena di sini, aku tidak perlu jadi siapapun." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Namun di balik keheningan itu, ada jarak yang mulai terasa. Bukan jarak fisik, tapi sesuatu yang lebih berat, jarak dunia. Alia menunduk sedikit. Sekarang pasti semuanya jadi berbeda. Raka menggeleng pelan. "Tidak harus." Tapi Alia tidak langsung menjawab. Dalam pikirannya, realita baru itu mulai menekan perlahan. Pria yang selama ini ia anggap pelanggan biasa, ternyata hidup di dunia yang jauh berbeda. Rapat besar, perusahaan, orang-orang penting. Sementara dirinya hanya penjaga warung sederhana, dengan kehidupan yang sangat jauh dari itu semua. Beberapa pelanggan yang tersisa di warung mulai berbisik pelan, membicarakan kejadian tadi. Suasana jadi sedikit canggung. Raka mengambil nafas dalam, lalu berkata pelan, "Aku akan pergi sekarang." Alia menatapnya cepat. "Langsung?" "Iya, mereka menungguku." Ia berjalan beberapa langkah ke arah pintu, lalu berhenti sejenak. Tidak menoleh langsung, tapi suaranya terdengar lebih pelan. "Terima kasih, karena tidak pernah memperlakukanku berbeda di sini." Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, memandangi punggung pria itu yang mulai menjauh. Di luar, mobil hitam itu sudah menunggu. Namun sebelum benar-benar masuk ke dalam mobil, Raka sempat berhenti sekali lagi. Kali ini ia menoleh ke arah warung. Alia masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya tanpa berkata apapun. Pandangan mereka bertemu sebentar, lalu terputus lagi. Mobil itu akhirnya pergi, meninggalkan suara mesin yang perlahan hilang di kejauhan. Warung kembali sunyi. Alia duduk pelan di kursi kecil di belakang meja kasir. Tangannya meremas kain celemeknya tanpa sadar. Entah kenapa, warung yang biasanya terasa biasa saja, kini terasa sedikit lebih kosong dari biasanya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Alia Prameswari. Warung Busari tetap buka seperti biasa, pelanggan tetap datang, suara sendok dan gelas masih terdengar seperti rutinitas harian. Tapi ada satu hal yang hilang. Kursi di sudut dekat jendela itu tidak lagi ditempati. Sudah beberapa hari sejak Raka Pradipta pergi bersama mobil hitamnya. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya keheningan yang tertinggal. Alia mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap melayani pembeli dengan senyum yang sama, tetap merapikan meja, tetap menata pesanan. Tapi sesekali matanya melirik ke sudut warung itu secara refleks. Suatu sore, saat hujan kembali turun pelan, seorang pria masuk ke warung. Alia tidak langsung menyadari siapa itu karena ia sibuk melayani pelanggan lain. "Teh manis satu, seperti biasa." Suara itu membuat Alia berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan. Raka berdiri di sana. Namun kali ini berbeda. Tidak ada suasana dingin, tidak ada jarak seperti terakhir kali. Ia masih memakai kemeja rapi, tapi tanpa kesan kaku seperti sebelumnya. Tatapannya lebih tenang, lebih hangat. Alia terdiam beberapa detik. "Kamu?" ucapnya pelan, hampir tidak percaya. Raka tersenyum kecil. "Aku kembali." Alia menunduk sebentar,
lalu mencoba bersikap normal meski suaranya sedikit bergetar. Masih mau duduk di sudut itu? Raka mengangguk. Kalau boleh. Ia berjalan dan duduk di kursi yang sama seperti dulu. Suasana terasa seperti kembali ke awal, tapi tidak sepenuhnya sama. Alia meletakkan es kopi hitam di meja. "Masih yang biasa?" tanyanya. "Masih," jawab Raka singkat, lalu menatapnya. Hening sebentar sebelum Raka berbicara lagi. "Aku sudah memikirkan semuanya." Alia tidak langsung menjawab, hanya menunggu. Raka melanjutkan. "Dunia yang dulu aku jalani terlalu bising, terlalu banyak hal yang membuatku lupa jadi manusia biasa." Alia menatapnya diam. "Aku tidak ingin kehilangan tempat seperti ini," lanjut Raka sambil melihat sekeliling warung sederhana itu. "Dan, aku juga tidak ingin kehilangan orang yang membuat tempat ini terasa berarti." Alia terdiam lama. Ada banyak hal di pikirannya, tapi tidak semuanya bisa ia ucapkan. "Jadi kamu akan tetap datang ke sini?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Bukan hanya datang." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Alia lebih serius. "Aku ingin membantu warung ini berkembang, tanpa mengubah kesederhanaannya. Dan kalau kamu mengizinkan, aku ingin tetap menjadi bagian dari tempat ini." Alia terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca, tapi ia tersenyum kecil. "Selama kamu tetap jadi orang yang duduk di sudut itu, bukan CEO yang sibuk di luar sana," ucapnya pelan. Raka tersenyum lebih lebar kali ini. "Di sini, aku hanya Raka." Hujan di luar mulai reda. Warung Busari kembali hidup seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan tempatnya, melainkan suasananya. Alia kembali melayani pelanggan dengan langkah yang lebih ringan. Dan di sudut warung itu, Raka kembali duduk. Bukan sebagai orang besar di dunia luar, tapi sebagai seseorang yang menemukan tempat pulang. Dan untuk pertama kalinya, warung kecil itu tidak hanya menjadi tempat makan, tapi juga awal dari kisah baru yang hangat.